Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang. Mengenal sosok Megawati, masa kecil hingga karir politik, Presiden perempuan pertama Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Dalam pidatonya, Minggu, 12 November 2023, Megawati mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Berikut ini kisah perjalanan hidup Megawati sejak kecil hingga menjadi politikus sangat berpengaruh di Indonesia. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Ia sosok Presiden perempuan pertama RI, dan masih menjadi satu-satunya Presiden perempuan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Sebelumnya, Megawati merupakan Wakil Presiden ke-8 RI di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati berhasil mengikuti jejak sang ayah, Soekarno, duduk di kursi pemerintahan tertinggi. Megawati lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Ia merupakan putri sulung Soekarno dan Fatmawati. Sebagai putri presiden, kehidupan masa kecil Mega banyak dilewatkan di Istana Negara. Kompas.com yang mengutip dari laman Perpustakaan Nasional RI, menulis, Megawati begitu lincah dan suka main bola bersama saudaranya, Guntur Soekarno Putra, sejak masa kanak-kanak. Sebagai anak gadis, dia gemar sekali menari. Kesenangan Mega ini sering ia tampilkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke istana. Wanita bernama lengkap Diah Permata Megawati Soekarno Putri ini memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Ia juga pernah belajar di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1965 hingga 1967, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1970 hingga 1972. Megawati pada awalnya menikah dengan pilot berpangkat Letnan 1 penerbang TNI AU bernama Surendro. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 2 putra bernama Muhammad Prananda dan Muhammad Rizky Pratama. Dalam suatu tugas militer di tahun 1970, Surendro bersama pesawat militernya hilang di kawasan Indonesia Timur. Peristiwa itu tentu menjadi derita bagi Megawati. Apalagi, kedua buah hatinya masih kecil. Namun, 3 tahun kemudian Mega menikah dengan pria asal Sumsel, bernama Taufik Kimas, yang lantas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, selama 2009 hingga 2013. Mega dan Taufik bertambah bahagia dengan lahirnya buah hati, Puan Maharani. Puan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Masuknya Mega ke kancah politik telah mengingkari kesepakatan keluarganya. Karena trauma politik di masa sebelumnya, putra-putri Soekarno pernah bersepakat untuk tidak terjun ke bidang politik. Sebelum bergabung ke partai, Megawati beserta suaminya Taufik Kimas adalah pengelola SPBU di Jakarta. Masuknya Megawati ke partai politik bermula dari pertemuannya dengan Sabam Sirait sekitar tahun 1980, saat tak satu pun keluarga Soekarno tampil di dunia politik. Awalnya Mega menolak untuk bergabung ke partai, namun Sabam kemudian membujuk Megawati melalui suaminya. Hingga pada 1987, Megawati dan adiknya Guruh Soekarno Putra masuk dalam daftar calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Kala itu, Mega dianggap sebagai pendatang baru di kancah politik. Namun, ia lantas tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI. Upaya Mega saat itu berhasil. Suara untuk PDI naik, Megawati pun terpilih menjadi anggota DPR MPR. Pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres di Surabaya. Namun, terjadi konflik internal. Soerjadi yang sebelumnya menjabat Ketua Umum PDI tidak mau kalah. Soerjadi dan kelompoknya lantas membuat Kongres PDI di Medan. Dari situ disepakati bahwa Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI terhitung sejak 22 Juni 1996. Di sisi lain, Megawati tak mau kalah. Ia menyatakan tidak mengakui Kongres Medan dan menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum PDI yang sah. Dualisme kepemimpinan pun tak terhindarkan. Konflik ini berujung bentrok antara masing-masing pendukung di kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, yang lantas disebut sebagai peristiwa Kuda Tuli. Namun demikian, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI pimpinan Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Singkat cerita, partai politik berlambang banteng itu berhasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih lebih 30% suara. Megawati pun terus menuju puncak karirnya. Pada 23 Juli 2001, MPR secara aklamasi menempatkannya sebagai Presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Kala itu, Presiden belum menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan dipilih oleh MPR.
Setelah menuntaskan masa tugasnya sebagai orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 2003, Megawati menjajal peruntungannya di Pilpres 2004 berpasangan dengan Hashim Muzadi. Namun, ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, SB, dan Jusuf Kalla yang tak lain adalah dua menteri Mega di kabinet gotong royong. Tak menyerah, Mega kembali mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Namun, lagi-lagi ia dikalahkan oleh SB yang menggandeng Budiono. Kini, Megawati masih duduk di tahta tertinggi PDIP sebagai Ketua Umum. Sejumlah jabatan lain juga diemban Mega seperti Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, hingga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.